أهلا النوادي. وما محمد إلا
wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa karrim wa zid ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya muliakan, saya hormati Bapak Wali Kota, Bapak Dr. Tauhid Sulaiman, mata'ala Allah Ta'ala fi tuli hayati wa umrih wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi darain. Pada yang terhormat Bapak Ketua Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Maluku Utara beserta seluruh jajaran dan staf dari Majlis Zikir Rijal Ansar, dan juga warga Toboko yang hadir di Masjid Al-Fajr beserta seluruh pengurus dari Masjid Al-Fajr dan seluruh jamaah hadirin hadirat yang alhamdulillah di malam ini kita sama-sama berkumpul di masjid, tempat yang paling mulia yang ada di alam jagat raya ini. Ahabbul biqa ilallahi subhanahu wa ta'ala masajiduha. Sebaik-baiknya tempat di bumi ini adalah masjidnya Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita berkumpul untuk sama-sama mengenang dan memperingati daripada maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa wasallam. Tema yang diangkat saya ambil poin akhirnya, memajukan umat. Dari tema itu kita perlu pahami bahwa cara untuk memajukan umat itu harus lewat yang namanya ilmu pengetahuan. Jadi agama kita, agama Islam, sudah memberikan regulasi khusus kepada pemeluknya untuk menuntut ilmu. Ilmu yang paling utama yang wajib bagi kita tentu ilmu agama, setelahnya ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Bahkan hukumnya bukan sunnah. Sebagian ilmu agama itu hukumnya ada yang wajib, sebagian lainnya hukumnya ada yang sunnah. Kalau hukum ilmu agama yang wajib itu hanya 3. Yang pertama ilmu akidah. Bagaimana kita bisa mengenal Allah lewat sifat-sifatnya, lewat asma-asmanya. Kemudian bagaimana kita mensucikan Allah, tanzihullah min kulli sifatin la yaliqu bih. Itu ilmu yang wajib. Mengetahui sifat 20 kalau di kalangan ulama ahli sunnah wal jamaah itu aqidatul awam, mengenal sifat 20-nya Allah, sifat wajibnya, sifat mustahilnya, sifat jaiznya. Begitu juga mengenal sifat wajibnya para nabi, sifat mustahilnya para nabi, sifat jaiznya para nabi, dan seterusnya. Jadi ilmu akidah hukumnya wajib. Tapi para ulama-ulama terdahulu, khususnya dari kalangan para habaib, mereka melarang terlalu mendalam ilmu tersebut. Cukup mengenal yang tadi saya sebutkan sifat-sifatnya, kemudian kita mengenal Allah dengan sifat yang layak bagi Allah, tidak memfisikkan Allah seperti makhluk, tidak mensifati Allah dengan sifat-sifat makhluk, itu sudah cukup. Awwalu wajibin 'alal insan ma'rifatul ilah bistiqan. Ilmu wajib yang kedua yaitu ilmu fikih atau al-ahkamu syar'iyyah. Berbicara tentang masalah ibadah kita sehari-hari, mulai dari taharah sampai bab haji. Taharah hukumnya wajib karena berkaitan dengan sahnya atau tidak sahnya sholat kita yang wajib kita lakukan setiap hari. Maka status ilmu ini wajib, bukan sunnah, wajib. Begitu juga berpuasa, hukumnya wajib karena ketika mau melaksanakan puasa harus mengetahui ilmu puasa. Zakat juga demikian, umroh, haji juga demikian. Kemudian ketika mau menikah wajib belajar ilmu tentang
hukum pernikahan, masuk ke dalam wilayah hukum fikih. Bab munakahah, mau berdagang, berbisnis, belajar ilmu fikih muamalah. Jadi hakim, kalau dia menggunakan hukum Islam, wajib belajar fikih muaqabah yang membahas tentang hukum pidana perdata di dalam Islam. Kemudian ilmu yang wajib yang ketiga, yaitu ilmu pembersihan hati. Kita kenal dengan nama ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf terbagi tiga. Ada tasawuf disebut tasawuf salafi, yang pertama, yang kedua disebut tasawuf sunni, yang ketiga disebut tasawuf falsafi. Tasawuf yang wajib hanya satu, yang satunya malahan dilarang. Apa itu tasawuf falsafi? Tasawuf semacam ini dilarang untuk dipelajari, seperti kitab-kitab yang ditulis oleh Ibnu Arabi, Al-Futuhatul Makkiyah, atau kitab berjudul Al-Insanul Kamil atau Insanul Kamil karya Syekh Abdul Karim Al-Jili, atau kitab yang ditulis oleh Ibnu Sab'in. Nah, ini tasawuf-tasawuf yang orang awam tidak boleh belajar. Kenapa? Karena mereka menulis kitab-kitab tersebut dalam keadaan tidak sadar. Mereka mengalami yang namanya pengalaman spiritual. Tidak semua kita mengalami pengalaman spiritual, sehingga ketika membaca kitab-kitab tersebut akan salah paham, sehingga tasawuf ini tidak dianjurkan untuk dipelajari. Namun bukan berarti yang menulis itu menyimpang, tidak. Mereka seorang ulama-ulama yang sudah mencapai derajat sebagai aulia, para wali. Mereka orang-orang yang dekat dengan Allah Ta'ala, yang Allah berikan anugerah pernah mengalami pengalaman spiritual. Seperti di tanah Jawa, Syekh Siti Jenar misalnya. Di Aceh ada namanya Hamzah Funsuri. Kemudian di Irak ada namanya Al-Hallaj. Dan masih banyak. Ibnu Sab'in, Ibnu Arabi juga termasuk daripada ulama-ulama tasawuf falsafi. Tasawuf yang wajib yaitu tasawuf yang membahas tentang akhlak, pembersihan hati. Semua kita manusia selain para nabi, kata Al-Imam Al-Ghazali yang lahir tahun 450 Hijriah, wafat 505 Hijriah, di dalam kitab Ihya Ulumuddin mengatakan semua manusia selain para nabi pasti punya potensi hatinya kotor. Mau dia ulama kah itu, mau dia itu seorang ustaz, mau dia itu seorang pedagang, semua selain para nabi potensi hati itu kotor, berpenyakit pasti ada. Namun perbedaan orang yang baik dengan orang yang tidak baik, ketika ada lintasan-lintasan hati yang kotor atau penyakit-penyakit hati yang muncul, dia lawan, dia tidak ikuti. Semua orang punya sifat hasad, iri hati, itu manusiawi. Jadi bukan berarti kita berusaha menjadi manusia yang tidak punya salah, gak bisa. Kalau yang tidak punya salah itu malaikat. Namun orang yang baik, ketika ada bisikan-bisikan jahat, yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas, dia lawan. Muncul iri hati, jangan ikutin, lawan, gak boleh, dosa. Muncul kesombongan dalam hati, dilawan dengan tawadhu. Muncul kikir dalam hati, punya sifat kikir, dilawan dengan dermawan. Nah, itu orang baik. Jadi definisi orang baik itu bukan orang yang suci, bersih, tidak ada sama sekali kesalahan, bukan. Tapi orang yang baik ketika ada kesalahan, dia mau memperbaiki. Itu yang Nabi katakan, kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Sebaik-baiknya anak Adam itu ketika salah dia mau bertobat, dan setiap anak Adam pasti salah, kata Nabi kita Muhammad SAW. Selebihnya dari tiga ilmu ini hukumnya sunnah. Selebihnya sunnah. Kita belajar tafsir Al-Quran, sunnah. Kita belajar hadis Nabi, sunnah. Khusus para ulama tuh, kalau dia mujtahid wajib. Ilmu Al-Quran wajib bagi siapa? Bagi para mujtahid seperti Imam Syafi'i, seperti Imam Abu Hanifah, seperti Imam Malik, seperti Imam Ahmad bin Hanbal. Mereka kalau belajar Al-Quran wajib. Kenapa? Karena mereka menjadi mujtahid yang merumuskan hukum. Tapi kalau orang awam tidak wajib, sunnah. Ilmu Al-Quran, ilmu hadis,
ilmu tarikh, ilmu sejarah, gitu. Tapi yang 3 tadi fardu ainin ala kulli muslim, hukumnya wajib. Dan ada hadisnya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang lahir tahun 209 Hijriah, wafat 273 Hijriah. Di dalam sunannya, hadis yang sangat banyak diriwayatkan oleh ulama, mulai dari kitab Al-Jami'us Shaghir yang ditulis oleh Imam Suyuti yang lahir tahun 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah. Juga hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hafiz Ahmad bin Ali Ibnu Hajar Al-Asqalani, juga diriwayatkan oleh Imam Az-Zahabi yang lahir 673 Hijriah, wafat 748 Hijriah. Bahkan diriwayatkan oleh para ulama-ulama hadis, sehingga ditulis sebuah kitab khusus membahas tentang sanad hadis tersebut. Ditulis oleh Imam Suyuti dalam kitab berjudul Al-Juz'un fihi Turuqul Hadis Talabul Ilmi Faridatun ala kulli muslim, yang artinya menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Makna wajib di sini 3 ilmu tadi: akidah, masalah hukum syariat yang kedua, dan yang ketiga masalah tasawuf akhlaki, pembersihan hati. Subhanallah, ilmu ini satu-satunya media yang mengangkat peradaban Islam. Tidak dikotomi ilmu. Dalam agama Islam tidak mengenal dikotomi ilmu, membeda-bedakan ilmu. Semua ilmu jika bermanfaat baik. Tapi ada ilmu yang diprioritaskan, yang saya sebutkan tadi. 3 itu harus diutamakan. Karena ilmu ini nanti ditanya oleh Allah nanti sampai kita meninggal dunia. Di tengah-tengah masyarakat kalau ada ulama sedangkan dia tidak paham tentang masalah wudu, sedangkan banyak guru di tengah-tengahnya, itu akan ditanya di yaumil qiyamah. Kenapa kau sholat wudunya berantakan? Nanti dia katakan, saya tidak belajar. Kalau jawabannya saya tidak belajar, di situ ada guru, dia berdosa. Kalau dia mengatakan saya tidak belajar dan saya tidak tahu, sedangkan di situ tidak ada guru, maka dimaafkan oleh Allah. Maka ilmu ini wajib, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Ditambah oleh ulama muslimah. Menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim laki-laki dan muslimah, muslim perempuan, hukumnya wajib. Agama Islam menempatkan ilmu sebagai salah satu hal yang sangat mulia dan hal yang sangat penting, bahkan dikatakan seluruh ibadah yang paling mulia nomor satunya adalah menuntut ilmu agama. Coba kita lihat di dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang beriman di antara kalian, derajat mereka, dan Allah mengangkat derajat orang-orang yang telah diberikan ilmu beberapa derajat. Lihat, Allah angkat derajatnya, disebutkan orang-orang berilmu di situ, utul ilma. Yang kedua, di dalam Al-Quran Allah Ta'ala bersaksi untuk dirinya. Allah bersaksi untuk dirinya bahwa tiada sembahan kecuali Allah. Jadi Allah sendiri bersyahadat untuk dirinya. Yang luar biasa, di dalam Al-Quran Allah gandengkan syahadatnya Allah dengan malaikat dan orang-orang berilmu. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah bersaksi tiada sembahan kecuali Dia, Allah, dan malaikat masuk ke dalam kesaksian tersebut, dan orang-orang yang berilmu. Jadi qaranallahu subhanahu wa ta'ala syahadatahu ma'a malaikah wa ahli ilm. Allah gandengkan kesaksian Allah bersama malaikat dan orang-orang berilmu. Itu satu keistimewaan daripada ilmu. Keistimewaan berikutnya, Allah Ta'ala nyatakan tidak akan sama sampai kapanpun, baik di dunia maupun di akhirat. Tidak akan sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Di sini Allah tegaskan, katakanlah. Hal di sini bukan pertanyaan tapi ingkar, pengingkaran.
Jadi kalau diterjemahkan, katakanlah tidak akan sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu. Sesungguhnya innama ilmu balaghah, kalau ada kata innama uslub qasar, membatasi, hanya. Jadi yang hanya bisa mengambil pelajaran orang-orang berilmu. Itu pernyataan Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Innama yatadzakkaru ulul albab. Yang bisa mengambil pelajaran dan iktibar orang-orang yang berilmu. Kemudian Nabi Sulaiman itu kan diberikan kerajaan yang luar biasa, yang tidak ada lagi kerajaan yang sama seperti kerajaan yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman. Tapi Nabi Sulaiman tidak membanggakan kerajaannya. Nabi Sulaiman bangga dengan apa? Dengan ilmu. Wa waritha Sulaimanu Dauda wa qala ya ayyuhan nas ullimna mantiqat tayr wa utina min kulli syai'in inna hadha lahuwal fadlul mubin. Itu kebanggaan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman mengatakan, wahai manusia, aku diberikan ilmu, bisa berbahasa burung, dan aku diberikan segala sesuatu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya ini adalah karunia yang nyata. Ulama tafsir mengatakan Nabi Sulaiman sedang membanggakan ilmu, bukan kerajaan. Padahal kerajaan Nabi Sulaiman sangat luar biasa. Begitu juga Allah berikan keramat kepada salah satu sepupunya Nabi Sulaiman bernama Asif bin Barhayah, sebagaimana dijelaskan di dalam tafsir Jami'ul Bayan yang ditulis oleh Imam Abu Ja'far Muhammad Ibnu Jarir At-Tabari, yang dilahirkan tahun 224 Hijriah, wafat 310 Hijriah. Dia adalah sepupunya Nabi Sulaiman yang memindahkan singgasana Ratu Balqis dari Yaman dipindahkan ke Palestina. Kenapa dia bisa memindahkan singgasana tersebut? Apa kemuliaannya? Karena sebab memiliki ilmu, Allah berikan keramat kepadanya. Nabi Sulaiman mengatakan, qala ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi arsyiha qabla ayyatuni muslimin. Qala ifritun minal jin ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni alaihi laqawiyyun amin. Qala alladhi 'indahu ilmun minal kitab ana atika bihi qabla yartadda ilaika tarfuk falamma ra'ahu mustaqirran 'indahu qala hadza min fadli rabbi. Nabi Sulaiman mengatakan, siapa di antara kalian yang bisa memindahkan singgasananya Ratu Balqis? Maka jin Ifrit mengatakan, karena pasukannya ada juga dari golongan bangsa jin, saya bisa memindahkan singgasana tersebut sebelum kau berdiri dari tempat dudukmu atau tempat berdirimu, dan saya mampu melakukan itu dan saya bisa dipercaya. Wa qala alladhi 'indahu ilmun minal kitab, dan berkata orang yang memiliki ilmu daripada kitab-kitab terdahulu, kitab Taurat. Ia mengatakan, saya bisa pindahkan singgasana tersebut sebelum engkau mengedipkan mata. Falamma ra'ahu mustaqirran 'indahu qala hadza min fadli rabbi, dan benar-benar dipindahkan singgasana tersebut. Apa yang membuat dia memiliki keramat seperti itu? Allah nyatakan alladzi 'indahu ilmun minal kitab, dia memiliki ilmu. Jadi gak ada wali-wali Allah yang bodoh, gak ada. Ya. Mattakhazallahu min waliyin jahilin qat law ittakhadahu la'allamah. Tidak mungkin Allah mengangkat seorang kekasih Allah itu yang bodoh, gak mungkin. Seandainya dia bodoh, Allah angkat menjadi wali, Allah ajarkan dia ilmu laduni. Tapi bisa diuji. Kalau benar diberikan ilmu laduni, kita bertanya semua hukum agama, semua ilmu agama, dia bisa menjawab dengan benar. Itu alamat dia adalah orang yang diberikan ilmu laduni. Tapi kalau jawabannya keluar dari kitab-kitab ulama, berarti dia hanya mengklaim dirinya mendapatkan ilmu laduni, dan itu adalah kebohongan. Zaman sekarang kan banyak bohong, banyak hoax. Ya, jadi jangan gampang percaya, tapi juga jangan mengingkari.
Kita lihat orangnya ini. Kalau ada yang mengaku punya ilmu laduni, saya tanya dia masalah fikih, bagaimana bab taharah, apa yang membatalkan wudu. Kalau dia bisa menjawab, maka dia diberikan ilmu laduni. Bertanya tentang tafsir, dia faham. Bertanya tentang hadis, dia faham. Bertanya tentang hukum, dia faham. Padahal tidak pernah belajar. Dan jawabannya itu tidak keluar daripada kitab-kitab ulama, maka dipastikan dia diberikan ilmu laduni. Salah satu tokoh yang mendapatkan ilmu laduni adalah namanya As-Sayyid Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Salah satu ulama Maroko, tidak bisa baca tulis, tapi kalau bertanya masalah agama dijawab semuanya. Tidak bisa baca tulis. Bahkan muridnya itu ulama. Jadi murid-muridnya para ulama. Mereka bertanya masalah hadis. Saya punya kitabnya namanya Al-Ibris. Itu kitab kumpulan fatwa-fatwa beliau. Tidak ada guru dari kecil. Tapi lewat apa? Ilmu laduni. Salah satunya Allah kirimkan Nabi Muhammad SAW mengajar kepada beliau dari awal sampai akhir. Itu namanya bab keramat para wali. Ada juga ulama di Mesir namanya Syekh Ali Khawas, guru daripada Al-Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani yang lahir tahun 898 Hijriah, wafat 973 Hijriah. Demikian juga tidak bisa baca tulis. Tapi ketika ditanya tentang masalah-masalah ilmu agama, semuanya dijawab dengan luar biasa. Dan yang bertanya para ulama-ulama besar. Ditulislah sebuah kitab berjudul Ad-Durarul Ghawwas fi Fatawa Sayyid Ali Khawas, yang mengumpulkan fatwa-fatwa daripada Syekh Ali Khawas. Makanya ini dikatakan Asif bin Barkhaya dimuliakan oleh Allah dengan keramat karena memiliki ilmu. Ada yang menarik juga di dalam Al-Quran. Anjing yang kita latih dia sehingga kita perintahkan dia makan, itu anjing makan, minum, dia minum, itu bisa digunakan untuk memangsa atau berburu dan halal hukumnya asalkan kita membaca Bismillahirrahmanirrahim ketika melepaskan anjing tersebut, dan dia sudah terlatih, namanya kalbun mu'allamun. Dimakan atau dimangsa oleh anjing tersebut, kita makan halal. Itu di dalam Al-Quran disebutkan, wa'allamtum wa ma'allamtum minal jawarih mukallibin tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah fakulu mimma amsakna 'alaikum wadhkuru ismallahi 'alaihi wattaqullaha innallaha sari'ul hisab. Ini bercerita tentang anjing yang sudah dilatih. Kata Allah, kalau anjing yang sudah dilatih dan kalian ajarkan dia menjadi anjing yang terlatih, ketika kalian gunakan sebagai hewan berburu dan dia memangsa salah satu mangsanya dan kalian menyebutkan nama Allah, jadi halal untuk kalian makan. Dan itu Nabi pernah sampaikan ke sahabat. Ada hadis riwayat Muslim yang lahir tahun 204 Hijriah, wafat 291 Hijriah dalam sahihnya. Ini sahabat namanya Adi bin Hatim At-Ta'i. Dia mengatakan, ya Rasulullah, inni ursilu al-kilab al-mu'allamata fayumsikina aliyya wa azkuru ismallah alaihi. Wahai Rasulullah, saya melepaskan anjing yang sudah saya latih, kemudian anjing tersebut memangsa salah satu hewan, dan saya sudah membaca nama Allah, minimal membaca bismillah atau bismillahirrahmanirrahim juga boleh. Apakah halal hewan yang dimangsa oleh anjing yang sudah saya latih tersebut? Apa jawaban Nabi? Idza arsalta kalbaka al-mu'allama wa dzakarta ismallahi alaihi faqul. Kalau anjing yang sudah terlatih dia memangsa satu hewan, kemudian kau sudah menyebut nama Allah, hewan itu makanlah, halal, kata Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau anjing yang tidak dilatih, haram. Anjing yang tidak terlatih, kita punya anjing, kita tidak latih dia. Ulama membuat standar definisi sudah dilatih ketika mengatakan kau buru itu, kau serang itu hewan, dia serang, dan dia gigit hanya mematikan, tidak gigit ya seperti hewan liar, dia hanya mematikan, dia gigit di leher. Kemudian kita perintahkan makan, dia makan. Kita perintahkan minum, dia minum. Itu sudah masuk kategori anjing yang terlatih. Tapi kalau tidak demikian, kita suruh makan tidak makan, suruh minum tidak minum, kemudian kalau dia memangsa hewan tidak terlatih, dia gigit, itu sebagaimana hewan-hewan liar, maka hukumnya haram. Apa yang membedakan? Sama-sama anjing. Yang membedakan apa?
yang satu punya ilmu. Anjing yang halal dia memiliki ilmu. Anjing yang haram tadi dia tidak memiliki ilmu. Lihat Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran seperti itu. Makanya ada ulama bernama Syekh Muhammad bin Khalaf. Dia menulis sebuah kitab berjudul Tafdilul Qilab ala kathiri mimman labisa thiyab, yang membahas tentang keutamaan-keutamaan anjing di dalam kitab tersebut. Ini di dalam Al-Quran disebutkan demikian. Di dalam hadis Nabi, kemuliaan ilmu sangat banyak. Di antaranya hadis riwayat Muslim di dalam sahihnya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din." Siapa yang Allah inginkan kebaikan kepada orang tersebut, Allah berikan ia paham akan agamanya. Di dalam riwayat Muslim juga disebutkan, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu agama, Allah mudahkan jalannya menuju surga, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga disebutkan di dalam Sunan Abi Daud yang ditulis oleh Imam Abu Daud yang lahir tahun 202 Hijriah, wafat 275 Hijriah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal ulama warathatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhamah. Innama warrathul ilma faman akhadhahu akhadha bihadzin wafir." Sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi, dan para nabi tidak mewariskan uang dinar dan dirham, tapi yang mereka wariskan adalah ilmu. Maka siapa yang mengambil ilmu, maka dia telah mengambil satu bagian besar, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikatakan di dalam kitab Bustanul Arifin yang ditulis oleh Al-Imam Nawawi yang lahir tahun 631 Hijriah, wafat 676 Hijriah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal malaikata la tadau ajniyataha li talibil ilmi ridan bima yasna." Sesungguhnya malaikat membentangkan sayapnya untuk menjadi tempat jalannya para penuntut ilmu, karena malaikat senang dengan apa yang dilakukan oleh para penuntut ilmu agama. Ada kisah diceritakan oleh Imam Nawawi dalam kitab Bustanul Arifin. Ini kitab terakhir yang ditulis oleh Imam Nawawi. Dia adalah ulama yang menulis banyak tentang kitab-kitab fikih dan hadis, tapi beliau pada akhir umurnya menulis kitab tasawuf berjudul Bustanul Arifin. Beliau sebutkan di dalam kitab tersebut, ada seorang muslim, dia memperolok-olok hadis ini. Dia tidak percaya bahwa malaikat itu membentangkan sayap bagi para penuntut ilmu. Maka muncul niat yang tidak baik, dia ingin merendahkan dan memperolok-olok hadis suci Nabi Muhammad SAW. Dia menggunakan sepatu yang di bawahnya ada paku. Kedua sepatunya dia letakkan ada paku. Kemudian ada yang bertanya kepadanya, "Kenapa engkau menggunakan sepatu yang di bawahnya ada paku?" Maka orang ini mengatakan, "Saya ingin mencabik-cabik sayapnya malaikat, karena saya berjalan bersama dengan para penuntut ilmu." Dia niatnya apa? Merendahkan, melecehkan hadis Nabi. Ketika dia berjalan, Allah Ta'ala berikan musibah, azab kepadanya, salal, lumpuh seketika, sampai meninggal dia dalam keadaan lumpuh. Itu Imam Nawawi ceritakan, karena dia meremehkan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi malaikat membentangkan sayap itu real. Ada ulama terdahulu, ketika santrinya datang, dia meminta santrinya itu melepaskan sendal yang digunakan ketika berjalan untuk ilmu. Dia masukkan ke dalam satu baskom yang berisikan air. Kemudian air tersebut dia usapkan ke wajah. Maka santri-santrinya bertanya kepada guru mereka, "Kenapa lima fa'alta hadza? Kenapa kau lakukan itu wahai guru?" Dia mengatakan, "Saya melihat ada cahaya-cahaya bersinar di sendal-sendal kalian para penuntut ilmu, dan itu adalah bekas pijakan kalian di atas sayap malaikat." Bukan takbir, kasyaf, kelihatan. Hadis yang lain Nabi katakan di dalam riwayat Imam Suyuti di dalam kitab Lubabul Hadis. Imam Suyuti ulama asal Mesir, kelahiran 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda,
inna fadlal alim 'alal 'abid ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sa'iril kawakib. Kemuliaan orang berilmu dibanding dengan ahli ibadah itu bagaikan kemuliaan bulan yang terang benderang dengan bintang-bintang yang kecil. Di dalam riwayat Tirmidzi yang lahir tahun 209 Hijriah wafat 279 Hijriah, di dalam sunannya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, fadlul alim 'alal 'abid ka fadli 'ala adnakum. Ini luar biasa nih. Nabi katakan kemuliaan orang berilmu dengan orang yang ahli ibadah itu bagaikan kemuliaan aku Nabi Muhammad dengan sahabat-sahabat yang paling rendah. Ini luar biasa. Makanya kita punya ibadah tertinggi itu adalah menuntut ilmu. Berbicara tarekat atau tirakat yang paling sulit menuntut ilmu. Paling sulit menuntut ilmu. Tapi menuntut ilmu yang benar. Kalau masih 2 jam baca belum menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu kalau bacanya sudah di atas 8 jam baru menuntut ilmu. Kalau masih 2 itu hobi namanya. Membaca buku 2 jam hobi, 3 jam hobi. Kalau 6 jam kerja, ya kan? Di atas 6 jam penuntut ilmu. Tapi kalau masih 1 jam, kadang-kadang 15 menit sudah ngantuk. Ya. Tapi kalau handphone bisa kuat 2 jam, 3 jam. Tapi kalau Al-Quran atau buku yang dibaca 15 menit dia tidak kuat. Nah, ini belum disebut penuntut ilmu. Penuntut ilmu itu kalau 1 hari istiqomah dia membaca lebih daripada 6 jam baru disebut penuntut ilmu. Nah, kemuliaan ilmu lainnya dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, riwayat dari Imam Mujahid dari gurunya Ibn Abbas mengatakan Rasul SAW bersabda, faqihun wahidun asyaddu ala syaitan min alfi abid. Satu orang ahli hukum fikih lebih sulit bagi syaitan menggoda orang tersebut dibanding 1000 ahli ibadah. Jadi kalau dibandingkan 1000 ahli ibadah tanpa ilmu, itu setan mudah menggodanya. Dibanding 1 orang ahli fikih, itu bagi setan sulit. Perbandingannya 1 banding 1000. Di dalam Sunan Tirmidzi juga disebutkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardi hatta namlati fi juhriha wa hatta al-hum la yusalluna ala muallimin nasal khaira. Sesungguhnya Allah dan seluruh malaikat dan seluruh penghuni langit dan bumi, bahkan semut di dalam lubangnya, bahkan ikan yang ada di dalam lautan, semuanya memberikan salawat kepada orang yang mengajarkan manusia kebaikan. Kita pahami kalau salawat dari Allah disebutkan di dalam kitab Al-Qirtas ala Syarhi Ratib Al-Attas, as-salawat minallah rahmah. Salawat dari Allah adalah kasih sayang. Wassalawat minal malaikah istighfar. Salawat dari malaikat istighfar. Wassalawat min bani Adam ad-du'a wa tadarru. Salawat bagi anak Adam manusia doa dan permohonan. Wassalawat minal bahaim tasbih. Salawat dari hewan adalah tasbih. Bisa dibayangkan, kita dapat rahmatnya Allah, istighfarnya malaikat, doanya seluruh manusia, dan juga tasbihnya hewan. Semuanya diberikan kepada orang yang mengajarkan satu kebaikan kepada manusia. Jadi luar biasa ini kemuliaan ilmu. Bahkan dikatakan oleh ulama, ilmu itu menjadi mulia ada syarat, tidak asal-asalan, ada syarat. Makanya ia istimewa karena punya syarat. Yang pertama, menuntut ilmu semata-mata karena Allah. Al-ikhlas, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang lahir tahun 209 Hijriah wafat 273 Hijriah, di dalam sunannya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ta'allama al-ilma libahiya bihi al-ulama aw yumariya bihi sufaha aw yasrifa bihi wujuhan nas ilaihi adkhalahu Allahu jahannam. Siapa orang yang belajar ilmu agama niatnya untuk apa? Menunjukkan kehebatan ilmunya di hadapan para ulama, atau dia ingin menunjukkan kehebatannya di hadapan orang-orang yang tidak berilmu, atau dia ingin menarik simpati manusia, dipuji, disanjung oleh manusia. Niat awal yang menuntut ilmu seperti itu, kata Nabi, Allah akan masukkan orang tersebut ke neraka jahanam. Syarat kedua ilmu itu menjadi mulia, dia belajar itu ilmu bukan hanya untuk mengetahui semata, tapi juga apa? Diamalkan.
Allah ancam di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah sangat murka kepada orang-orang yang hanya berbicara tapi dia tidak mengamalkan ilmu tersebut. Bahkan di dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, di dalam hadis Nabi katakan, ta'allamul ilma ma syi'ta, silakan kalian belajar ilmu sebanyak-banyaknya, falan ya'jurakumullahu ta'ala hatta ta'malu, Allah tidak akan berikan pahala menuntut ilmu kalian kecuali kalian telah mengamalkan ilmu tersebut. Yang ketiga, syarat ketiga untuk mendapatkan ilmu yang mulia itu, sudah mendapatkan ilmu, dia apa? Ajarkan. Jadi guru harus mengajarkan, tapi syaratnya harus berusaha niat mengamalkan. Kalau tidak, dapat ancaman dari Nabi. Hadis riwayat Imam At-Tabrani di dalam Mu'jamnya yang lahir tahun 260 Hijriah, wafat 360 Hijriah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul 'alim alladzi yu'allimun nasa al-khaira wa yansa nafsahu kamatsali siraj yudhi'u lin-nas wa yahriku nafsahu." Perumpamaan orang berilmu yang mengajarkan manusia kebaikan tapi dia lupa terhadap dirinya, maknanya dia tidak mengamalkan, itu bagaikan lilin yang menerangi manusia yang ada di sekitar tapi membakar dirinya sendiri, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka syarat yang ketiga ini dia mengajarkan. Orang yang punya ilmu agama tidak mau mengajar, ada konsekuensinya, ada dosanya. Disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Al-Hakim yang lahir tahun 321 Hijriah, wafat 405 Hijriah, dalam kitab Al-Mustadrak, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man katama ilma aljamahu Allah subhanahu wa ta'ala yaumal qiyamati bilijamin min nar." Siapa yang memiliki ilmu tapi dia sembunyikan ilmunya, tidak mau mengajar, maka di hari kiamat Allah Ta'ala akan ikat mulutnya bagaikan kuda dengan ikatan dari api neraka. Ada ancaman semuanya, ada konsekuensinya semuanya. Oleh sebab itu, tiga ilmu ini, yaitu tiga syarat ini, ketika kita ikhlas dalam menuntut ilmu, kita amalkan ilmu tersebut dan kita sebarkan ilmu tersebut, itu adalah satu-satunya amalan yang paling bisa membuat hati Nabi Muhammad bahagia. Kita ingin membahagiakan Nabi Muhammad, ikuti jalan tersebut. Waktunya habis di dalam menuntut ilmu, itu memberikan kebahagiaan terbesar di dalam hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pernyataan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Beliau mengatakan, "Ma syai'u yasurru qalban Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mithla nashri ilmi wa tablighi wal amali bih." Tidak ada sesuatu yang bisa membahagiakan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti belajar ilmu agama dan dia mengajarkan, menyebarkan, menyampaikan dan mengamalkan seluruh ilmu tersebut. Itu adalah satu amalan yang membuat hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahagia. Bahkan orang gila, ada pepatah mengatakan, "Khudzil hikmata walau kharaja min afwahil majanin." Ambillah hikmah walaupun keluar dari mulut orang-orang gila. Ada yang lebih ekstrim lagi mengatakan, "Khudzil hikmata walau kharaja min duburid dajjaj." Ambillah hikmah walaupun dia keluar dari pantatnya ayam. Ada yang lebih ekstrim lagi, "Khudzil hikmata walau kharaja min famil bahaim." Ambillah hikmah walaupun keluar dari mulut hewan. Nah, ini hikmah di sini, ini harus kita pahami. Kalau nasihat, wejangan dari siapapun kita ambil boleh. Mau dari orang kafir boleh, mau daripada orang gila juga boleh, selama nasihat itu baik. Tapi ketika berbicara ilmu agama, itu harus lihat dari mana kita dapat, gak sembarangan diambil. Imam Muslim meletakkan di bab awal dari kitab Sahih Muslim, itu pernyataan Abdullah ibnu Mubarak yang lahir tahun 118 Hijriah, wafat 181 Hijriah, mengatakan, "Laulal isnad laqala man syaa ala ma syaa." Kalau mau belajar ilmu agama, lihat sanadnya, sanad ilmunya. Dia belajar sama siapa? Tidak sembarangan. Karena kalau tidak ada sanad, maka semua orang akan berbicara tentang agama sesuka hatinya, semaunya.
Al-isnadu minad din, sanad bagian dari agama. Unzuru mimman takhuduna dinakum, maka perhatikan dari mana ilmu agama kalian ambil. Jadi kalau berbicara ilmu, lihat sanad. Tapi kalau nasihat, siapapun berikan selama itu baik, kita ambil. Itu perbedaan tuh. Jadi tidak berlaku tuh ucapan mengatakan unzur ma qala wala tanzur man qala. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang mengatakan. Itu maksudnya bab nasihat. Tapi kalau bab riwayat hadis, dilihat oleh ulama siapa yang riwayatkan ini. Karena di dalam Al-Quran Allah Ta'ala perintahkan demikian. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang beriman, jika ada orang fasik membawa satu berita, jangan diambil, kata Allah Ta'ala. Periksa dulu. Ini maknanya ilmu agama. Gak boleh sembarangan kita ambil. Tapi kalau nasihat, itu kaidah tadi bisa dipakai. Lihatlah apa yang dia katakan, jangan melihat siapa yang mengatakannya. Ada yang unik. Ini orang gila saja jadi mulia karena sebab ilmu. Ini jarang-jarang yang ada orang gila berilmu. Ada seorang orang gila disebutkan oleh Syekh Abdul Qasim Al-Hasan dalam kitabnya Uqala'ul Majanin. Ada seorang gila di Persia namanya Abu Dik. Dia gila, tapi dia hafal Al-Quran. Dia paham tentang hadis Nabi, sehingga ulama-ulama memberikan penghormatan kepadanya. Padahal gila. Lihat, itu ilmu mengangkat derajat orang gila. Satu ketika dia datang bertamu ke rumah sahabatnya. Ini sahabatnya ini tidak peka, tidak sensitif. Abu Dik ini namanya Abu Dik. Dia datang dalam keadaan lapar, masuk ke rumah kawannya. Itu dia ingin meminta makan tapi malu hati. Itu padahal orang gila masih ada malu hati. Dia tidak minta makan langsung, tapi dia sindir lewat Al-Quran. Dia mengatakan, wahai sahabatku, Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama. Wahai pencipta kami, tolong turunkanlah hidangan makanan dari langit. Itu maknanya dia ingin menyindir bahwa dia lapar, minta sediakan makanan. Ternyata sahabatnya ini tidak peka, masih diam juga. Kenapa kau baca itu ayat di hadapanku? Kau belum paham juga, kata dia. Baik, saya tambahkan ayat kedua. Wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Yang mereka memberikan makan kepada anak-anak yatim, orang miskin, anak yatim, dan para tawanan perang. Ketahuilah, saya ini adalah anak yatim, saya ini adalah orang miskin, dan saya ini adalah tawanannya syaitan. Saat ini saya lapar, tolong berikan makanan. Dia langsung buka itu. Kenapa? Gak paham. Padahal dia sindir lewat Al-Quran. Ini dia menjadi mulia, dihormati oleh ulama, walaupun dia orang gila, tapi dia paham Al-Quran. Itu. Dia paham itu Al-Quran, dia paham itu hadis Nabi, dimuliakan oleh para ulama yang ada di Irak. Ada juga kita kenal dengan Abu Nawas. Abu Nawas itu punya riwayat hadis. Dia memang tokoh yang real, yang nyata. Hidup di zaman Daulah Abbasiyah, di masa Harun Ar-Rasyid. Ada satu hadis yang terkenal, kita mungkin sering mendengar hadis ini, tapi kita tidak tahu bahwa salah satu periwayat hadis ini adalah Abu Nawas. Yang menyebutkan siapa? Al-Imam Suyuti, yang lahir tahun 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah, dalam kitab Tarikh Al-Khulafa. Hadis tersebut Rasul SAW bersabda, ittaqun nara walau bisyikki tamrah fa illam tajid fa bi kalimah thayyibah. Takutlah terhadap api neraka walaupun bersedekah separuh korma. Jika tidak mendapatkan separuh korma, berkata baik. Salah satu periwayat hadis tersebut adalah Abu Nawas. Abu Nawas meriwayatkan hadis tersebut. Ada juga namanya Bahlul. Jadi Bahlul itu adalah sosok seseorang yang hidup di masa-masa salaf, abad kedua Hijriah. Bisa disebut Bahlul, bisa disebut Buhlul. Jadi bahasa kita tuh kalau ada orang-orang yang ingin kita mengatakan dia tidak berilmu, kita sebut Bahlul. Ente Bahlul. Ya, itu orang. Dia disebut dengan Bahlul karena memang gayanya seperti orang gila. Tapi jangan salah, ini seorang wali min auliyaillah, orang yang dekat dengan Allah. Dia tempat nongkrongnya di mana? Di kuburan.
Setiap hari dia nongkrong di kuburan, duduk di kuburan. Orang-orang yang lewat bertanya, "Ya Bahlul, kenapa engkau tidak pergi bergaul dengan manusia? Engkau setiap hari menghabiskan waktu duduk di kuburan." Dia mengatakan, "Di kuburan ini ketika saya duduk tidak ada yang menyakiti saya. Dan ketika saya pergi tidak ada yang menggosip saya dan menggunjing saya. Makanya saya nyaman duduk di kuburan." Itu kata Bahlul. Kalau dengan manusia tetap aja tuh. Ya kita gak akan selamat dari lidahnya manusia. Mau baik kayak apa tetap akan disakiti atau digosipkan atau digunjing orang tersebut. Kalau memang ada manusia yang tidak bisa digunjing, tentu orang pertama adalah Nabi Muhammad. Tapi dalam Al-Quran Allah sebutkan dituduh apa? Sihrun mubin, yaquluna huwa majnun, dikatakan Nabi penyihir, dikatakan Nabi orang gila. Bahkan Imam Syafi'i itu pernah digunjing, difitnah. Ada yang mengadu kepada Imam Syafi'i, "Wahai Imam Syafi'i, engkau difitnah, engkau digunjing." Apa kata Imam Syafi'i? Imam Syafi'i tidak marah, karena memang itu sunnatullah, hukumnya Allah. Itu hal yang biasa. Itu ridhon nas ghayatul la tudrak, meraih ridhonya seluruh manusia itu adalah hal yang tidak mungkin digapai, kata Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i apa? Kalau Allah saja digunjing, Allah dibilang punya anak, Allah dibilang punya istri. Kemudian Nabi Muhammad, manusia yang paling baik, difitnah, digunjing, dibilang penyihir, tukang bohong, orang gila. Kalau Allah dan dengan Nabi Muhammad saja tidak selamat dari lidah manusia, maka bagaimana dengan seorang Muhammad bin Idris, yaitu saya, Imam Syafi'i, pasti tidak lepas daripada kejahatan lisan daripada manusia. Makanya Bahlul mengatakan, saya nongkrong di kuburan enak. Kenapa? Ketika saya duduk tidak pernah disakiti, dan ketika saya meninggalkan orang-orang tersebut tidak pernah saya digunjing oleh mereka. Itu luar biasa. Itu Bahlul menulis di tangannya, dia tulis di tangannya tulisan mengatakan, "Ya Rabbi haqqik husna dhanni bik." Ya Allah, tolong wujudkan prasangka baikku kepadamu. Mana ada orang gila tulis seperti itu? Cuma mereka pura-pura menyembunyikan diri, tidak mau nampak sebagai seorang wali. Di tengah masyarakat mereka berpura-pura sebagai orang gila. Tapi Bahlul orang besar. Dia sejaman juga dengan Imam Muhammad Jawad Ibn Ali Ridha Ibn Musal Kadhib. Kemudian di jubahnya dia tulis tulisan, "In kunta abdan fakun taqiyah wa'amal li maulaka ma yurid." Jika engkau seorang hamba, berusahalah menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, dan ketika engkau beramal, maka beramallah sesuai dengan kehendaknya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu ditulis di jubahnya. Luar biasa. Saya dapati satu riwayat dalam Sahih Muslim, ternyata Bahlul ini juga periwayat hadis Nabi. Ada satu hadis Nabi yang terkenal, itu diriwayatkan oleh Bahlul, dan dia masuk di dalam kitab Sahih Muslim. Hadis tersebut Imam Muslim meriwayatkan sampai kepada Bahlul. Bahlul mendapatkan hadis ini dari salah satu ulama hadis namanya Amrun bin Dinar. Amrun bin Dinar mendapatkan hadis ini dari gurunya bernama Atha bin Yasar. Atha bin Yasar mendapatkan hadis ini dari gurunya sahabat mulia Abi Hurairah. Abi Hurairah mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza uqimatis sholatu fala sholata illal maktubah." Kalau sudah ada iqamat sholat wajib, jangan sholat kecuali sholat wajib. Itu hadis dari Bahlul tuh riwayatnya. Artinya ketika seseorang masuk ke masjid, kan ada sunnah tahiyatul masjid. Ketika dia masuk tapi sudah qomat, jangan dia sholat di situ. Kenapa? Karena sudah qomat, dia ikut gabung aja sholat berjamaah, sholat wajib tersebut, otomatis dapat pahala tahiyatul masjid juga, karena dia belum duduk. Nah, tahiyatul masjid itu dia batal ketika duduk lama, selama membaca surat Fatihah, kata Imam Syafi'i. Itu batal, dia punya sunnah tahiyatul masjid. Tapi kalau dia masuk tidak duduk, kemudian dia sholat, dapat tahiyatul masjid. Nah, orang yang masuk pas sudah iqamat sholat, tidak perlu sholat tahiyatul masjid, dia ikut gabung aja sholat wajib, maka dia sudah mendapatkan pahala sholat wajib dan pahala tahiyatul masjid. Ilmunya dari Bahlul itu. Jadi kita mengatakan Bahlul ini bodoh begini, ternyata ada hadis yang kita amalkan yang menjadi istinbat hukum dari kalangan para fuqaha. Salah satu rawinya adalah Bahlul al-Majnun. Nah, ini beberapa kemuliaan-kemuliaan ilmu, salah satu sunnah bahkan wajib
bagi kita umat Islam untuk menjadi orang-orang yang punya semangat di dalam menuntut ilmu, terutama ilmu agama dan ilmu-ilmu pengetahuan lainnya, untuk memberikan kemajuan peradaban kepada agama Islam. Mudah-mudahan ini ceramah singkat ini bisa memberikan manfaat. Saya minta maaf jika ada salah kata. Kita mungkin tutup dengan doa atau bagaimana? Ada yang doa? Baik. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan kita ini diberikan pengampunan oleh Allah Ta'ala, diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim nuril anwar wa sirril asrar wa kiryakil aghiyar miftahi babil yasa sayyidina Muhammadil mukhtar wa ala alihi athhar wa ashabil akhyar min al-ifdal. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadil qulub wa dawaiha wa afiyat abdani wa shifaiha ونور الأبصار وضيائها وكل أسد والوحي وغنائها ونسب أجمعين. اللهم جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرق معصوما ولا تجعل منا ولا منا شكلا محروما. سبحانك وبحمدك أشهد أن لا أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحانك اللهم تحيات فيها سلام وآخر والحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.